Pernahkah mengalami peristiwa saat dalam perjalanan yang terburu-buru dan mungkin perjalanan itu masih jauh, yang harusnya terpaksa untuk cepat sampai pada tujuan, tapi di tengah perjalanan dihentikan oleh sebuah lampu. Lampunya berwarna merah, menandakan untuk berhenti. Dari peristiwa tersebut, saya mendapat inspirasi untuk tugas Studio Perancangan Arsitektur 3 ini, dan bangunan ini saya beri nama Ruang Jeda. Sebelum lanjut, ada kala baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Saidi Kahilpani, NIM 1918122100006. Pada Studio Perancangan Arsitektur 3 ini, saya mendapat tugas untuk merancang sebuah bangunan yang berbasis hostel. Jadi ruang jeda ini adalah sebuah bangunan penginapan yang berbasis hostel. Hostel sendiri adalah tempat penginapan dengan berbagai fasilitas untuk digunakan secara bersama-sama. Hostel ruang jeda ini terinspirasi dari sebuah perjalanan kota, yang mana orang-orang berhenti pada sebuah persimpangan saat lampu merah. Saat orang-orang menunggu inilah yang dinamakan jeda. Di sini saya menyimpulkan bahwa jeda bukan hanya sekedar berhenti, dan jeda bukan hanya sekedar menunggu, tapi ternyata jeda adalah sebuah keharusan. Dalam hidup pun perlu adanya jeda. Jeda dalam artian istirahat. Entah terjadi apa hari esok, akan lebih baik ataupun lebih buruk. Yang pastinya jeda itu selalu ada. Jeda entah karena berhenti, menunggu, maupun beristirahat. Ruang jeda ini berada di tengah-tengah kota Banjarbaru. Lebih tepatnya berada di sekitar seberang kantor PDAM Intan Banjar, yang memiliki luas 1738 meter persegi. Bangunan yang bertingkat 2 lantai, yang mana lantai 1 ada beberapa ruangan. Yang pertama ruang tunggu dan lobi. Di sini adalah tempat untuk tamu memesan kamar. Kemudian ada kantin untuk tamu yang ingin makan maupun ingin bersantai. Ruang dapur untuk pelayanan kepada tamu yang memesan makanan. Ruang musola untuk orang yang mau sholat. Ruang kantor untuk karyawan yang bekerja, dan gudang untuk penyimpanan barang-barang cadangan. Nah, kita beralih ke ruang yang berada di lantai 2, yaitu ruang jeda pria dan wanita, yang masing-masing terdiri dari 3 kamar. 1 buah kamarnya memiliki fasilitas 6 buah ranjang bertingkat, 2 buah sofa, dan 4 buah lemari. Ruang jeda wanita diletakkan di ujung bangunan untuk memperkuat privasi tamu wanita. Kemudian ada toilet. Toilet ini berada di tengah-tengah antara ruang jeda pria dan ruang jeda wanita. Masing-masing berjumlah 5 buah kamar mandi dan WC. Ada juga balkon untuk bersantai, ruang manajer untuk sang manajer bekerja dan beristirahat. Ruang karyawan untuk karyawan juga beristirahat. Bangunan ini juga diberikan selasar di kedua sisinya, yang mana selasar bagian dalam, tepatnya di depan kamar, lantainya bermotif zebra cross, yang berarti awal dari mulainya perjalanan setelah jeda. Taman kecil untuk memperindah bangunan maupun suasana. Vegetasi tanaman yang di sekitaran dinding-dinding roster. Area parkir terdiri dari 2 lahan, yaitu lahan parkir untuk roda 2 dan roda 4. Letak lahan parkir roda 2 itu berada di samping bangunan, tepatnya di samping musola. Untuk lahan parkir roda 4 itu tepat berada di depan bangunan. Warna pada bangunan ini adalah warna yang mewakili suasana pada saat di persimpangan jalan. Warna hitam mewakili jalan, warna putih mewakili zebra cross, dan warna merah mewakili warna lampu saat berhenti. Sekian penjelasan tugas besar Studio Perancangan Arsitektur 3 ini. Apabila selama masa kuliah di SPA 3 ini ada kekurangan dan kekhilafan yang tidak baik dari saya, mohon dimaafkan, dan saya terima kasih kepada Bapak dan Ibu-ibu dosen di mata kuliah ini, dan saya juga berterima kasih kepada Bapak J.S. Heldiansah yang telah membimbing saya di mata kuliah SPA 3 ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.